Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada saat ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman Jepang bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Heran saya dengan kehadiran Wiharmi. Tak pernah saya menyuruh orang menyiangi pohon itu. Istri saya pun tidak. Sepintas saya mengira bahwa anjuran Jawa Hokokai tentang semangat berkorban dengan kesadaran tinggi telah mendarah mendaging, sehingga orang rela bekerja untuk siapapun yang memerlukan bantuan tenaga. Mungkin Wiharmi tahu bahwa sebagai pegawai koperasi saya selalu sibuk, sehingga tak mempunyai waktu untuk mencurahkan perhatian pada pohon rambutan itu. Benar-benar berhasil anjuran Jawa Hokokai itu, pikirku. Setelah selesai pekerjaannya di atas, turunlah Wiharmi, dikumpulkannya benalu yang dicabutnya tadi dan dibakarnya. Ketika tanpa ia mencari-cari pekerjaan lain untuk kegiatan selanjutnya, saya datang menghampirinya. Baik benar kamu, Wiharmi. Aku memang tak punya waktu untuk mengerjakan itu. Senyum pahit sebagai jawabannya. Sudahkah kamu makan pagi? Tanyaku, merunduk tanpa sepatah kata pun. Sudahkah kamu makan? Pertanyaan basa-basi sebab saya mengira istriku telah memberinya sarapan tadi, walaupun pekerjaan itu bukan atas suruhan kami. Layaknya demikian. Ada sagu, ada air, ada kerja, ada imbalan. Ia menggelengkan kepala. Belum? Tanyaku sambil menoleh ke arah dapur. Telah 3 hari saya tak makan, katanya dengan suara mendesah. Tersentak hatiku, mengertilah saya sekarang mengapa ia secara sukarela mau bekerja untukku. Mungkin ia berharap dapat bertemu dengan nasi di rumahku. Sebagai pegawai koperasi saya mendapat jatah beras secara tetap, sehingga kehidupan kami dapat sampai menyampai, walaupun dengan ukuran zaman Jepang. Tapi kehidupan minim macam itu ternyata membutakan mataku, sehingga seolah-olah tak tampak penderitaan rakyat di sekitarku. Saya tahu semua orang prihatin, dan keprihatinan itulah yang mendorong saya minta berhenti dari pekerjaan di laboratorium dulu. Saya tahu semua orang menderita dengan ukuran hidupnya masing-masing, tapi sampai ada orang yang 3 hari tak makan, baru saya menyadarinya ketika itu. Bagaimanakah mereka yang nasibnya lebih malang dari Wiharmi? 3 hari tak makan katamu? Ia mengangguk lemah. Apa saja yang masuk ke perutmu? Tanyaku haru. Ia diam, matanya tampak berkaca-kaca. Apa? Air. Apalagi? Bonggol pisang. Bonggol pohon pisang maksudmu? Air matanya menetes. Ya Robbi, bisikku. Engkau maha besar. Semoga bonggol pisang menjadi manfaat dan kekuatan bagi mereka yang terpaksa memakannya. Teringat saya akan sebuah kisah, jika tak salah di negeri Syam. Seorang tukang tambal sepatu yang miskin bertahun-tahun berhemat dan menabung mengumpulkan uang untuk bekal berziarah ke Tanah Suci. Setelah mencukupinya, berangkatlah ia berjalan kaki melalui jalan darat. Hatinya meluap oleh perasaan bahagia dapat menunaikan kewajiban memenuhi undangan Allah. Ketika sampai ke sebuah padang pasir, tampaklah olehnya orang merangkak-rangkak mendekati bangkai seekor unta. Dikoyaknya perut bangkai itu, dan segumpal daging yang telah membusuk tampak akan dilahapnya. Peziarah itu bergegas mendekatinya. Demi Allah, janganlah kau makan daging bangkai itu, katanya. Demi hidupku, aku harus memakannya, kata orang itu dengan suara parau. Haram, haram, kata si peziarah. Bagiku halal, wahai tuan. Aku kelaparan. Tak ada lagi yang dapat kumakan kecuali bangkai ini.
Demi Allah, buanglah, buanglah. Aku akan masuk neraka jika membiarkan engkau berbuat demikian. Terimalah uangku demi kelanjutan hidupmu. Sampai di sinilah aku berziarah, kata musafir itu sambil menyerahkan uangnya. Kemudian kembalilah ia ke kampung halamannya. Walaupun tak sampai ke tanah suci, hatinya kembali meluap oleh kebahagiaan telah dapat menolong sesama manusia. Allah Maha Besar dan Maha Bijaksana. Berziarah ke tanah suci adalah perintahnya. Menolong orang yang hampir mati kelaparan adalah juga perintahnya. Haramkah bonggol pohon pisang yang dimakan oleh Wiharmi? Tidak. Tidak seperti bangkai unta dalam kisah tadi, tapi tidaklah lazim dimakan oleh manusia. Namun kenyataannya dimakan juga oleh Wiharmi, mungkin oleh berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan tak mustahil oleh beribu-ribu orang yang sedang menyongsong kemerdekaan tanah airnya kelak kemudian hari. Padahal si Wiharmi baru kembali dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, menunaikan tugas baktinya sebagai Romusa, sebagai prajurit pekerja demi kepentingan bala tentara Dai Nippon dalam perangnya melawan sekutu. Seorang prajurit garis belakang yang berkesadaran tinggi tidak harus menderita demikian di samping kemewahan Nippon di markas PBO jika semboyan. Nippon Indonesia sama-sama diberi makna yang sewajarnya. Setelah makan, Wiharmi bercerita, "Saya diberangkatkan ke Pangalengan bersama rombongan sebanyak 120 orang dari seluruh kecamatan, termasuk Jumsa, kepala Kaibodan desa kita." Kepala Kaibodan? Mengapa ia pergi juga? Seorang Kaibodan tak diharuskan jadi Romusa, kataku. Tapi ia bersikeras mau ikut untuk menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain, katanya. Bersemangat sekali ia sepanjang perjalanan ke sana. Tak henti-hentinya ia bercerita tentang semangat tinggi, tentang kewajiban rakyat berkorban dan membantu bala tentara Dai Nippon, tentang kemerdekaan Indonesia dan para pahlawan yang gugur di medan perang. Di tempat pekerjaan ia sangat giat sekali, seolah-olah tak mau mengenal lelah. Jika tanpa ada yang lalai, langsung ditegurnya, dan keluarlah pidatonya tentang kesadaran dan semangat tinggi. Hebat sekali, tak sia-sia diangkat sebagai kepala Kaibodan. Kerjanya juga macam Kebo Edan, bukan? Kataku geli. Tampak sekilas senyum sinisnya. Tapi Bapak, di Pangalengan lain sekali dengan di sini. Setelah tenaga habis terperas, diterpa lagi oleh udara yang tak tertahankan dinginnya. Jumsalah yang tampak paling menderita. Penyakit bengeknya kambuh. Jangankan bekerja keras, bernapas pun sulit baginya. Tapi Nippon tak mau tahu soal bengek. Setiap orang harus bekerja keras. Lalai sedikit, tendang dan tampar sebagai imbalannya. Jumsa pulalah sekarang yang paling sering mendapat siksaan. Bayangkanlah Bapak, bagaimana ia menderita. Kami, teman-temannya, tak dapat berbuat apa-apa, hanya mampu menangisinya dengan diam-diam. Adakah sebenarnya peri kemanusiaan pada orang-orang Nippon itu, Bapak? Kata Wiharmi memelas. Diusapnya kedua sudut matanya dengan jarinya. Saya menghela napas panjang-panjang seolah-olah ingin membantu meringankan pernapasan Jumsa yang menderita itu. Akhirnya ia tak tahan. Matanya yang kuyu tak lagi memancarkan semangat. Suatu malam ia melarikan diri. Tapi tentu Bapak dapat membayangkan tenaga orang yang mengidap penyakit macam itu tak mungkin dapat bergegas-gegas. Di malam yang sangat dingin pula, keesokan harinya, Nippon tahu. Dikerjanya dengan bantuan anjing pelacak. Jumsa tertangkap dan Bapak, ngeri sekali melihatnya. Disiksa?
Ya, kejam sekali, Bapak. Kami yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, menyaksikan adanya peri kemanusiaan yang masih tersisa di muka bumi ini. Petangnya menjelang maghrib, ia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lepas isya, ia kami kuburkan, berbungkus tikar rombeng. Embun Pangalengan jatuh membasahi tanah, seolah-olah ikut menangisinya. Demikianlah Bapak, akhir hayat seorang prajurit garis belakang di tangan saudara tuanya. Benarkah Nippon itu saudara tua kita? Itu suatu pembunuhan, kataku geram. Bukan Jumsa seorang yang mati sengsara di sana. Tak dapat saya menceritakan bagaimana kami menderita sebagai Romusa. Alangkah murahnya nyawa manusia macam kami, katanya dengan tatapnya yang membayangkan kesedihan hati yang tak terhingga. Bersyukurlah kamu telah bebas sekarang. Maksud Bapak? Tak usah pergi Romusa lagi, bukan? 3 minggu lagi giliran saya ke Doboku. Ke Banjar? Ia mengangguk. Pekerjaan apa di sana? Membuat tanggul di Sungai Citandui. Untuk memenangkan perang suci juga? Tanyaku geli. Untuk pengairan, yang bekerja di sana disebut prajurit ekonomi. Memuakan istilah-istilah itu, kataku gemas. Henti-hentinya kerja bakti itu, Bapak. Mungkin akhirnya saya harus mati di Pangandaran, katanya sambil menghela napas. Pangandaran? Benar, jauh lebih berat dan mengerikan dari Pangalengan, kata teman saya yang beruntung dapat kembali hidup-hidup dari sana. Kenalkah Bapak si Econ? Saya mengangguk. Sudahkah Bapak bertemu dengan dia akhir-akhir ini? Belum. Mengapa? Menyedihkan sekali, jauh lebih menderita daripada saya. Sebelum Nippon datang, ia bertubuh kekar. Sepenggal pohon kelapa, kuat ia memikulnya dari kebun sampai ke rumah. Tapi sekarang, silahkan Bapak melihatnya sendiri. Setelah penderitaan yang berlarut-larut, kesengsaraan di Pangandaran merupakan pukulan yang menghabiskan segala-galanya, tenaganya, gairah hidupnya. Entah bagaimana nasib saya nanti jika mendapat giliran ke sana. Apa yang dikerjakan orang di situ? Ini menurut cerita si Econ, Bapak. Nippon membuat pagar di tepi pantai sepanjang kurang lebih 7 kilometer. Dari Pananjung sampai Cikembulan. Pagar untuk apa? Entah, kata orang untuk menghadang musuh jangan sampai mendarat. Balok-balok jati sebesar paha orang ditanam dengan jarak 0,5 meter. 5 lapis berselang-seling. Di belakang pagar-pagar balok itu, pagar bambu runcing dipasang condong ke laut. Barulah pagar kawat berduri bertiang balok jati pula. Dan akhirnya di belakang pagar-pagar yang berlapis-lapis itu dibuat parit sedalam orang berdiri, lebar 1,5 meter, dengan kubu-kubu penembakan antara kurang lebih 15 meter berturut-turut. Terbayang olehku betapa rongkah dan kolosalnya pekerjaan itu. Berapa puluh ribu balok jati dan berapa puluh ribu batang bambu yang diperlukan untuk itu. Berapa hektar hutan jati dan bambu yang habis dibabat. Tapi yang lebih hebat lagi, berapa banyak tenaga manusia terperas dan berapa banyak keringat tercurah di situ. Tenaga yang terperas secara cuma-cuma dengan cucuran keringat percuma bagi mereka yang bersangkutan, tanpa imbalan sepeser pun dan tanpa jatah makanan pula. Yang mereka nikmati tak lebih dari ucapan terima kasih atas kesadaran yang tinggi dan kerelaan berkorban sebagai prajurit-prajurit garis belakang yang disuguhkan oleh orang-orang dari Jawa Hokokai sebelum mereka digiring ke tempat kerja paksa itu.
Hebat benar pertahanan itu, kataku. Benar, Bapak. Tapi penderitaan para pekerja jauh lebih hebat lagi. Lalai sedikit dipukul, didera, di luar batas peri kemanusiaan, yang mencoba melarikan diri setelah disiksa, setengah mati, dijemur di atas lembaran seng. Digarang, Bapak, digarang, hidup-hidup. Setiap hari mayat bergelimpangan karena kelaparan, karena sakit dan akibat kekejaman Nippon yang tak mau tahu apa-apa kecuali selesainya pekerjaan itu secepat-cepatnya. Mayatnya dikubur seperti orang mengubur bangkai anjing. Sudah bukan manusia lagi para pekerja itu di mata orang-orang Nippon. Ngeri, Bapak. Ngeri sekali mendengar cerita si Econ itu. Tidak mustahil giliran saya nanti mati terkubur demikian, katanya sambil meringis. Kata orang, untuk menghadang musuh jangan sampai mendarat. Merinding seluruh tubuhku mendengar ceritanya. Apakah di Doboku demikian pula? Sebentar lagi giliranmu ke sana, bukan? Kata orang, tidak. Pekerjaan di sana membuat tanggul untuk pengairan, bukan untuk kepentingan perang. Masih ada sikap-sikap kemanusiaan di situ, lain dengan di Pangalengan dan Pangandaran. Entah bagaimana nasib mereka yang dikirim ke seberang. Ke Kalimantan? Ia mengangguk. Ada 5 orang dari desa kita, 3 orang ke Kalimantan itulah, dan 2 orang, si Kasdi dan si Tarsa, ke Birma. Di manakah Birma itu, Bapak? Di daratan Asia berbatasan dengan Tiongkok. Jauh sekali. Telah setahun lebih tak ada kabar beritanya. Entah telah mati mereka itu. Dari mana kamu tahu mereka dikirim ke Birma? Sebelum mereka diberangkatkan, Ketua Hokokai mengucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan tugas bakti di Birma, kata Wiharmi. Birma, gumamku. Jadi bukan hanya Doboku di Banjar, ke Pangandaran, Margahayu dan Pangalengan, bukan hanya ke daerah Banten untuk dipekerjakan pada pembuatan jalan kereta api Bayah Saketi, bukan hanya ke Kalimantan dan entah kemana lagi tempat-tempat Romusa lainnya di dalam wilayah tanah air. Nyatanya tenaga rakyat itu diekspor juga ke luar negeri. Tenaga cuma-cuma dengan imbalan kesengsaraan dan penderitaan, sehingga tak sedikit di antara Romusa-Romusa itu yang akhirnya mati percuma. Saya mendengar bahwa bala tentara Jepang sedang membuat jalan kereta api dari Indochina menuju ke perbatasan India untuk keperluan angkutan perang. Beribu-ribu kilometer panjangnya dan beribu-ribu rakyat dari negara-negara Asia Timur yang didudukinya dikerahkan sebagai Romusa, termasuk dari Indonesia. Mendengar cerita Wiharmi tentang kekejaman-kekejaman di Pangalengan dan Pangandaran, dan cerita tetangga lain tentang kebuasan serdadu-serdadu Jepang di Bayah dan Saketi, yakinlah bahwa sepanjang jalur jalan kereta api Indochina itu akan berlaku pula kekejaman-kekejaman serupa. Bahkan tak mustahil jauh lebih mengerikan mengingat jenis pekerjaannya yang jauh lebih rongkah dan situasi tempat yang berhutan belantara, melintasi sungai-sungai besar yang bukan hanya 1-2. Yakin si Kasdi dan Tarsa akan mengalami pula derita dan siksa seperti yang telah dialami oleh rekan-rekannya. Dapatkah mereka bertahan? Telah setahun tiada kabar beritanya. Mungkin mereka telah mati dan tulang belulangnya terkubur di bawah landasan jalan kereta api yang kemudian terkenal dengan julukan rel mamut. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.